Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas SK4B mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Pak Rahmat Fadli Isnanto SSI. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan materi kami yang berjudul Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Perangkat Lunak dan Konten Digital. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Septa Rahmada Izania sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan rekan saya Salvira Bufasa Fitri sebagai pemateri 2. Saya Mirza Herunisa sebagai pemateri 3. Saya Nabila Agustina sebagai pemateri 4. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Kekayaan intelektual adalah hak atas hasil olah pikir manusia. Di dunia IT, ini bukan hanya sekedar logo, melainkan mencakup source code, algoritma, desain antarmuka, hingga dokumentasi teknis. Perangkat lunak bukanlah file yang bisa disalin bebas, melainkan properti berharga dengan nilai hukum dan ekonomi yang tinggi. Topik ini sangat krusial karena kekayaan intelektual adalah mata uang industri teknologi yang melindungi inovasi kita dari pencurian. Ini juga soal profesionalisme, karena asal copy-paste kode tanpa memahami lisensi bisa berakibat fatal, yang dimana perusahaan bisa dituntut miliaran rupiah hanya karena satu baris kode. Menurut laporan BSA, tingkat penggunaan software bajakan di Indonesia ternyata masih sangat tinggi, yakni mencapai 84%. Di sisi lain, tren global menunjukkan lebih dari 90% perusahaan teknologi sangat bergantung pada komponen open source. Namun, bisa diingat, open source tetap terikat aturan hukum. Bukti nyatanya, sengketa hak cipta API Java antara Google dan Oracle memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk diselesaikan. Teori etika yang relevan. Mari kita tinjau topik ini dari sudut pandang moral. Terdapat 3 teori etika yang mendasarinya. Yang pertama yaitu teori deontologi. Teori ini memandang bahwa membajak kode adalah tindakan yang secara mutlak salah karena melanggar kejujuran. Setiap baris kode adalah hasil jerih payah yang wajib dihormati. Kedua, utilitarianisme, yaitu menghargai hak cipta akan membuat inovator merasa aman untuk terus berkarya. Karena jika pembajakan dibiarkan, ekosistem inovasi akan mati karena penciptanya tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu teori hak alamiah dari John Locke, yaitu sebuah karya digital seperti algoritma adalah hak eksklusif penciptanya. Mengambil karya tersebut tanpa izin sama dengan merampas hak asasi mereka. Landasan etika dan hukum. Terdapat 4 regulasi atau undang-undang di Indonesia yang mendasarinya. Yang pertama, UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yang kedua UU ITE nomor 1 tahun 2024, yang ketiga UU PDP nomor 27 tahun 2022, dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2004. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai landasan etika dan hukum. Nah, secara hukum, Indonesia memiliki regulasi yang sangat tegas. Pertama, terdapat Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Pada pasal 40 ditegaskan bahwa program komputer resmi dilindungi oleh hukum. Nah, kemudian bagi siapapun yang melakukan pembajakan perangkat lunak secara komersial, pada pasal 113 diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Kedua, yaitu Undang-Undang ITE terbaru. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa akses terhadap sistem milik orang lain tanpa izin itu sangat dilarang keras. Jadi tindakan seperti membobol server untuk mencuri source code bukan hanya pelanggaran etika, tetapi sudah termasuk kejahatan siber. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Dalam hal ini, ketika kita membangun suatu sistem, menjaga kerahasiaan data pengguna merupakan kewajiban hukum. Nah, jika melanggar, maka dapat berujung pada sanksi denda yang sangat besar. Terakhir,
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 mengatur pengawasan produksi CD, VCD, dan DVD. Ini untuk mencegah pembajakan software dan konten digital. Juga produsen diwajibkan memiliki izin resmi dan kode identifikasi produksi agar asal cangkram ini dapat dilacak. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus 1. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 dan dialami oleh salah satu e-commerce besar di Indonesia, yaitu Blibli.com. Jadi kronologinya bermula ketika seorang mantan pengembang atau developer ini yang sebelumnya memiliki akses penuh diduga secara diam-diam menyalin source kode rahasia milik perusahaan setelah ia mengundurkan diri. Nah, yang menjadi masalah serius adalah kode tersebut diduga digunakan untuk membangun platform baru bagi pihak kompetitor. Jadi dalam kasus ini terdapat 3 pihak utama yang terlibat, yaitu Blibli.com sebagai korban sekaligus pemilik sah hak cipta, mantan karyawan sebagai pelaku pelanggaran, serta kepolisian dan pengadilan niaga sebagai penegak hukum. Ada juga dampak dari kasus ini sangat signifikan dalam 3 sektor. Secara ekonomi, itu investasi riset yang telah dilakukan oleh Blibli jatuh ke tangan kompetitor. Secara teknologi, hal ini memaksa industri IT untuk memperketat keamanan data serta enkripsi kode. Dan secara etikanya, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa semua karya yang dibuat selama masa kontrak itu adalah milik perusahaan. Jadi jika dilanggar, maka bukan hanya tidak etis, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat menghancurkan karir seseorang. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3. Secara etika, penyalinan source code ini adalah pelanggaran berat terhadap integritas. Mengacu pada teori deontologi, pelaku gagal memenuhi kewajiban moralnya untuk menjaga rahasia perusahaan. Secara hukum, pelaku melanggar pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Tidak hanya tuntutan perdata, pelaku juga akan di-blacklist selamanya dari industri IT. Jadi, menurut kelompok kami, sanksi ini sudah sangat setimpal. Pencurian source code bukanlah masalah teknis biasa, melainkan pencurian investasi besar yang bisa menghancurkan bisnis. Sehingga, ketegasan hukum yang mutlak diperlukan sebagai efek jerah. Kita masuk ke studi kasus yang kedua. Kronologinya, pada tahun 2013, sejumlah perusahaan pemegang hak cipta software internasional yang tergabung dalam Business Software Alliance atau BSA seperti Microsoft, Adobe, dan Autodesk melaporkan maraknya praktik pembajakan perangkat lunak di Indonesia. Melalui kuasa hukum mereka, Maya Gita Gunadi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan operasi di beberapa pusat perdagangan elektronik, seperti Glodok Plaza, Mall Ambassador, dan Point Square, yang menghasilkan penyitaan sekitar 14 produk software ilegal, serta sekitar 5.000 perangkat lunak bajakan sepanjang semester pertama tahun 2013. Dari penindakan tersebut, diperkirakan kerugian ekonomi mencapai sampai 21 miliar rupiah. Serta ditemukan risiko keamanan karena sebagian besar software bajakan mengandung malware yang dapat membahayakan sistem komputer pengguna. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada bagian analisis dan sanksi dari studi kasus 2. Secara etika, pembajakan software melanggar prinsip kejujuran dan penghargaan terhadap karya intelektual
karena menggunakan atau mendistribusikan software tanpa izin pemegang hak cipta. Selain merugikan pengembang, software bajakan juga berisiko terhadap keamanan data karena sering mengandung malware. Secara hukum, tindakan ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pelaku. Dan menurut kami, praktik pembajakan software ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak cipta dan karya intelektual. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan pengembang, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna karena software ilegal sering mengandung malware. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas serta peningkatan edukasi mengenai penggunaan software legal bagi sumber daya manusia sangat diperlukan agar praktik pengembangan dapat dikurangi dan tidak lagi marak terjadi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, kekayaan intelektual itu baik dari source code maupun konten digital adalah aset yang berharga yang dilindungi penuh oleh hukum Indonesia. Melanggar hak ini berarti bukan sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan etika yang berakibat fatal, mulai dari denda miliaran hingga hancurnya sebuah karir. Sebagai langkah preventif, kami memberikan 3 rekomendasi bagi kita para profesional IT. Pertama adalah selalu pahami aturan lisensi dan jaga integritas perusahaan. Kedua, bagi perusahaan, perkuat keamanan sistem dan perjelas perjanjian kepemilikan aset di awal kontrak. Dan yang terakhir adalah, untuk pemerintah, penegakan hukum dilakukan harus secara transparan dan adil. Baiklah, sebagai rekomendasi, yang terakhir ini, saya akan ingatkan bahwa teknologi hanyalah alat dan karakter kitalah yang menentukan dampaknya. Mari bangun budaya digital yang selalu sehat dan menjauhi perbajakan dan plagiarisme. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.